Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Zikir, keutamaan kalimat thayyibah. Hadis ke-7. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari kitab At-Targhib. Faidah, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman bisa menjadi usang sebagaimana kain menjadi usang. Oleh karena itu, selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memperbaharui iman kamu. Maksud menjadi usang adalah kekuatan iman dan nurnya menjadi lemah karena perbuatan maksiat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa jika seseorang berbuat dosa, maka akan muncul noda hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertaubat, noda itu akan hilang. Jika ia berdosa lagi, noda hitam akan muncul lagi di hatinya. Jika demikian terus, maka hatinya akan menjadi hitam dan berkarat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu mengotori hati mereka. Jika keadaan hati sudah sedemikian rupa, maka hati tidak akan terkesan lagi oleh perkataan yang hak. Sebuah hadis menyebutkan 4 hal yang merusak hati. Yang pertama, berdebat dengan orang bodoh. Yang kedua, banyak berbuat dosa. Yang ketiga, banyak bercampur gaul dengan wanita. Dan yang keempat, banyak duduk dengan orang yang mati. Seseorang bertanya, apakah yang dimaksud orang yang mati? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kaya yang hartanya menjadikan dia sombong. Kitab Kisah-Kisah Sahabat, contoh-contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ke-9, kisah pesan Sayyidina Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud sedang berkecamuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana keadaan Sa'ad bin Rabi? Apa yang terjadi padanya?" Lalu beliau mengutus seorang sahabat untuk mencarinya. Sahabat itu pun mencarinya di antara para syuhada sambil memanggil-manggil namanya. Barangkali ia masih hidup. Sahabat itu berteriak, "Saya diutus oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui keadaan Sa'ad bin Rabi." Tiba-tiba terdengar suara lirih dari suatu tempat. Sahabat itu segera menuju ke tempat tersebut dan ia melihat Sayyidina Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu tergeletak dengan sisa-sisa napasnya di antara 7 orang musuh yang telah ia bunuh. Ketika didekati, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya derajat yang lebih tinggi dan mulia melebihi nabi-nabi terdahulu atas jasanya terhadap umatnya, dan katakanlah kepada kaum muslimin, jika orang-orang kafir berhasil mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan di antara kalian masih ada seorang yang berkedip yakni masih hidup, maka pada hari kiamat apapun alasanmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah berkata demikian, ia menghembuskan napas terakhirnya. Faidah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada Sayyidina Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dengan sebaik-baik pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang sahabat atas jasanya kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah membuktikan cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan nyawa, atau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memenuhi kubur mereka dengan nur. Meskipun dengan luka dan kesusahan, mereka tetap
menjalaninya tanpa beban, tanpa mengadu, tanpa mengeluh, tanpa rasa takut dan gentar. Singkatnya, demi menjaga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sanggup mengorbankan nyawa dan apapun juga. Alangkah beruntungnya seandainya kita yang tidak pantas ini mendapat bagian dari rasa cinta itu. Alhamdulillah itulah tadi kita telah mendengarkan satu hadis mengenai keutamaan berzikir dan juga kisah-kisah sahabat tentang contoh-contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberi kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.